Di video kali ini, kita akan membahas tentang kapasitor. Baik, yang pertama kita bahas yaitu kapasitas kapasitor. Kapasitor atau nama lainnya kita sebut dengan kondensator. Dalam kehidupan nyata kita temukan seperti di gambar ini ya. Jadi ada macam-macam bentuknya dan ada macam-macam jenisnya. Kemudian, secara pengertian, kapasitor atau kondensator itu sendiri merupakan komponen elektronika yang memiliki fungsi menyimpan muatan-muatan listrik. Nah, kapasitor sendiri ini terdiri dari dua buah pelat konduktor yang dipisahkan oleh isolator. Nah, nama isolatornya ini yang kita sebut dengan bahan dielektrik. Kapasitas kapasitor sendiri dilambangkan dengan C, pengertiannya adalah besaran fisika yang menunjukkan banyaknya muatan listrik Q yang disimpan oleh kapasitor ketika dihubungkan dengan sumber tegangan. Kapasitas kapasitor itu dirumuskan dengan C sama dengan Q dibagi V. Q di sini adalah muatan dan V di sini adalah beda potensial atau sumber tegangan ya. Potensial listrik atau sumber tegangan. Potensial listrik satuannya volt. Sedangkan Q di sini muatan, satuannya coulomb. Kemudian untuk C adalah kapasitas kapasitor yang diberikan satuan farad. Satuannya farad atau disingkat dengan F. Ini kita lihat ada jenis-jenis kapasitor. Nah, untuk kapasitor bernilai tetap sendiri, itu jenis-jenisnya ada macam-macam. Yang pertama, untuk kapasitor keramik, itu bentuknya seperti ini ya, dalam kehidupan nyata. Biasanya dalam komponen elektronika, biasanya paling banyak kayak gini atau kayak gini. Semuanya sih ada sih, tergantung jenis komponennya. Kayak TV sama mesin cuci, itu berbeda kapasitornya. Kemudian kapasitor polyester, itu seperti ini. Kemudian ada kapasitor kertas. Biasanya kapasitor kertas ini dinamakan kertas karena dia bahan penyekatnya di antara dua pelatnya itu dia digunakan kertas ya. Kemudian kapasitor mika seperti ini, kemudian kapasitor elektrolit seperti ini, dan kapasitor tantalum seperti ini. Kemudian gambar ini diambil dari teknikelektronika.com. Yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa kapasitas kapasitor untuk keping atau pelat sejajar itu terdiri dari dua buah pelat yang dipasang sejajar yang besarnya itu sama tetapi dia dipisahkan pada jarak D. Nah, masing-masing pelat ini memiliki luas penampang sebesar A dan jarak antar kedua pelat ini dapat diisi oleh bahan dielektrik. Untuk mencari kapasitas kapasitor pada keping sejajar, kita bisa menggunakan persamaan matematis C sama dengan epsilon dikali A dibagi D, di mana epsilon ini adalah permitivitas bahan yang kalau kita cari secara terpisah, persamaannya adalah epsilon 0 dikali epsilon R, di mana epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa atau permitivitas udara ya, yang nilainya itu 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Sementara epsilon R di sini adalah permitivitas relatif. Permitivitas relatif ya. Jadi biasanya diketahui dalam soal. Sehingga kalau kita gabungkan persamaannya dengan epsilon 0 dan epsilon R, maka kapasitas kapasitor pada keping atau pelat sejajar ini persamaannya menjadi epsilon 0 dikali epsilon R dikali luas penampang dibagi jarak antar kedua pelat. Jadi bisa menggunakan dua persamaan ini ya, tergantung variabel yang diketahui dalam soal. Oh ya, D di sini sekali lagi, D itu adalah jarak kedua pelat. Sementara A itu luas penampang. Kapasitas kapasitor pada bola konduktor bisa dicari dengan menggunakan persamaan C sama dengan Q dibagi delta V. Q itu adalah muatan, kemudian delta V adalah beda potensial. Atau kita kalau misalnya dalam soal itu diketahui jari-jari dalam dan jari-jari luar A
dan B ini, maka kita bisa menggunakan persamaan matematis C sama dengan 1 per K dikali B A dibagi B dikurang A. Ya, di mana A itu adalah jari-jari dalam dan B itu adalah jari-jari luarnya. Maksudnya jari-jari yang lebih panjang ini dengan lingkaran yang paling luar seperti itu. Sementara K di sini adalah konstanta yang nilainya itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. C di sini kapasitas kapasitor ya, diingatkan kembali. Sebelum berbicara mengenai rangkaian kapasitor, terlebih dahulu kita akan membahas tentang lambang kapasitor dalam rangkaian. Nah, lambang kapasitor dalam rangkaian itu tergantung jenis kapasitornya. Untuk kapasitor tetap, jadi untuk kapasitor tetap itu lambangnya 2 garis lurus sejajar seperti ini. Panjangnya sama ya. Kemudian untuk kapasitor elektrolit, ini lambangnya 1 garis lurus dan 1 garis melengkung. Dimana ya ini garisnya nggak sama ya. Kemudian untuk kapasitor variabel, ini lambangnya 2 garis lurus. 2 garis lurus sejajar, tetapi nanti dikasih strip panah seperti ini. Rangkaian kapasitor terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang sekarang kita bahas adalah rangkaian seri. Untuk beberapa buah kapasitor yang dirangkai secara seri, maka gambarnya seperti ini. Kemudian, masing-masing kapasitor ini memiliki muatan Q1, Q2, dan Q3. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan E. Ingat, sumber tegangan dan kapasitor itu berbeda untuk lambangnya ya. Lambang dalam gambar atau dalam rangkaian. Kalau untuk kapasitor, gambarnya lambangnya itu garis sejajar sama panjang, sementara untuk sumber tegangan pendek panjang ya. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk kapasitor yang dirangkai secara seri, maka dalam hal ini muatan pada masing-masing kapasitor itu adalah sama dengan muatan untuk kapasitor penggantinya. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q serinya. Kemudian untuk tegangan pengganti seri itu merupakan penjumlahan dari masing-masing tegangannya. Sehingga kalau kita lihat dari persamaan dasar kapasitor itu C sama dengan Q dibagi tegangan, maka tegangan adalah Q dibagi C, gini kan. Kemudian kita cek di persamaan serinya. Persamaan tegangan serinya. Karena ada V seri, maka Q seri dibagi C seri itu sama dengan Q1 dibagi C1 ditambah Q2 dibagi C2 ditambah Q3 dibagi C3. Karena Q atau muatan pada masing-masing kapasitor itu bernilai sama dengan muatan penggantinya, maka ketika dibagi hasilnya 1 ya. Hasil akhirnya adalah 1 per C seri merupakan atau sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Inilah persamaan kapasitor yang dirangkai secara seri. Kapasitor yang dirangkai secara paralel intinya sama dengan rangkaian seri tadi, masing-masing kapasitor memiliki muatan Q1, Q2, dan Q3 dan memiliki tegangan V1, V2, dan V3. Kemudian ketiganya dihubungkan dengan sumber tegangan E. Untuk mencari kapasitor pengganti paralelnya, maka ada syaratnya. Ketika kapasitor dirangkai secara paralel, maka muatannya akan terbagi. Muatan Q akan terbagi. Jadi, Q total atau Q pengganti paralel atau muatan pengganti paralelnya merupakan penjumlahan dari masing-masing muatannya. Kemudian untuk tegangan V, maka V total atau V pengganti paralel itu nilainya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sehingga dari sini kita bisa mencari persamaan dari kapasitor pengganti paralelnya. Nah,
Kalau misalnya kita cek lagi dengan persamaan umum kapasitor, C sama dengan Q dibagi V, maka Q sama dengan C dikali V. Nah, di sini kan Q-nya ditambahkan, maka Q paralel yaitu CP dikali VP sama dengan sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3. Karena tegangan masing-masing kapasitor bernilai sama dengan kapasitor penggantinya, maka dibagi hasilnya 1. Sehingga kapasitor pengganti paralelnya merupakan penjumlahan dari masing-masing kapasitornya. Jadi kalau ada 3, langsung dijumlahkan 3-3-nya. Kalau ada 4 dan seterusnya tinggal dijumlahkan aja ya. Akhir dari materi kapasitor ini yaitu energi kapasitor. Energi kapasitor adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Energi kapasitor itu dapat dirumuskan dengan W sama dengan setengah CV kuadrat atau W sama dengan setengah Q kali V atau W sama dengan setengah Q kuadrat dibagi C. Kenapa bisa seperti ini? Terdapat 3 persamaan. Hal ini terkait dengan persamaan umum dari kapasitor, yaitu C sama dengan Q dibagi V. Jadi kalau misalnya kita ingin mengganti nilai C-nya, maka C-nya aja diganti dengan ini. Maka hasilnya akan jadi seperti ini dan seterusnya. Kemudian di sini W adalah energi kapasitor, satuannya Joule. Kemudian C sendiri kapasitor ya, biasanya dalam soal akan kalian temukan satuannya mikrofarad. Jadi kalau misalnya C-nya nanti kalian ketemukan dalam satuan mikrofarad, diubah ke farad, itu 1 mikrofarad konversinya sama dengan 10 pangkat minus 6 farad gitu ya. Kita akan membahas contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Di sini kalian diminta untuk mencari kapasitas penggantinya. Jadi kapasitas pengganti ini sama dengan kapasitas ekuivalennya. Di sini yang kita kerjakan yang paralel terlebih dahulu ya. C2 dan C3 dirangkai paralel. Maka untuk penyelesaian paralel itu tinggal menjumlahkan aja. C2 ditambah C3. C2-nya di sini bernilai 2 mikrofarad. Kemudian C3-nya 4 mikrofarad. Jadi hasilnya adalah 6 mikrofarad. Kemudian karena sudah di ekuivalenkan, jadi hasilnya nanti seperti ini, tinggal 2 kapasitor, yaitu C1 dan C paralel tadi. Karena keduanya sudah menjadi seri, maka kita bisa menyelesaikan C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP. Hasilnya yaitu 1 per C1-nya 2, kemudian CP-nya 6. 2 dan 6 kita samakan, penyebutnya menjadi 6. Di sini tetap 1, di sini menjadi 3. Hasilnya 1 per C seri sama dengan 4 per 6. Kalau kita balik, C seri sama dengan 6 per 4 atau 1,5 mikrofarad. Kalau dijadikan farad berapa? 1,5 kali 10 pangkat minus 6 farad. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Di sini ada 5 kapasitor yang disusun seperti gambar ini. Kemudian yang ditanyakan adalah muatan C1. Jadi soal nomor 2 ini kapasitornya lebih banyak dibandingkan soal nomor 1 ya. Jadi yang kita selesaikan terlebih dahulu yaitu C2 dan C3 ini supaya nantinya bisa diparalelkan dengan C4. Jadi kita tulis sebagai 1 per C seri 1 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kita samakan penyebutnya menjadi 6, jadinya 1, 2. Hasil akhirnya yaitu C seri 1 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 mikrofarad. Kemudian, selanjutnya, karena ini sudah diserikan, hasilnya kita paralelkan dengan C4. Menjadi CP sama dengan C seri 1 ditambah C4. Yaitu 2 ditambah 7, hasilnya 9 mikrofarad. Karena ini sudah menjadi satu rangkaian seri, tinggal kita serikan dengan C1 dan C5. Menjadi 1 per C seri
2 ya, sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 18. Kita samakan penyebutnya menjadi 18. 6 dikali 3 ya, 18 berarti 3. 9 berarti dikali 2. Dan untuk 18 tetap. Jadi 1 per C seri 2 sama dengan 36. 6 per 18. Sehingga C seri 2-nya sama dengan 18 dibagi 6. 3 mikrofarad atau 3 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian kita ingin mencari muatan pada C1. Berarti Q1 ya yang kita cari. Ingat, karena C1 ini dirangkai seri dengan gabungan C2, C3, dan C4 ini serta C5. Berarti Q-nya sama dengan Q pengganti totalnya kan. Jadi di sini bisa kita tulis Q1 sama dengan C total dikali dengan V. Ya, potensialnya atau tegangannya. Jadi C totalnya di sini 3 dikali 10 pangkat minus 6, V-nya 6. Berarti 18 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian kalau kita ubah ke mikrokolom, hasilnya menjadi, aduh ini sempit banget. Jadinya menjadi, kalau kita ubah kolom, 18 mikrokolom. Seperti itu. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Thanks for watching. See you next video. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop this.